Saya coba record kegiatan kita di hari ini. Nanti pasti akan ada yang menyusul terus. Dan dari mulai sekarang saya ingin lebih banyak berkenalan dengan Anda karena saya juga baru untuk bisa apa ya masuk di kelas ini ya, di kelas ini teknik elektro apa gimana nih? TE itu. Teknik elektro. Elektro, ya. Eh, semester berapa ini? 3. Semester 3 ya. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 orang yang ada di Zoom ini. Perkenalkan, saya nanti akan perkenalkan diri untuk di mata kuliah agama dan etika. Kalau dilihat di layar Anda, itu posisi dosennya itu Dr. Jasmansah MPD. Ya, kebetulan saya masuk di Nusa Putra, jadi karena mata kuliahnya sama, akun yang dipakai masih punyanya akun Pak Dr. Jasmansah. Jadi untuk semester ini mata kuliah agama dan etika, Anda akan bertemu dengan saya. Kan kita live conference-nya hanya 3 kali. Kemudian sisanya itu Anda mengerjakan secara online di rumah masing-masing, lalu kemudian di-upload. Nah, sebelum saya memasuki penjelasan yang lebih lanjut, ini mungkin ada semuanya 19. Ini kalau ketua kelasnya siapa ini? Saya, Pak. Siapa? Saya. Pak Saiful Anwar? Iya, Pak. Oke. Nanti saya minta waktu Anda untuk juga menyampaikan ke kawan-kawan Anda. Saya minta nomor handphonenya juga, nanti tolong dicatat saja nomor handphone saya. Silakan Boleh, nanti Pak. dibuat grup untuk bisa kita lebih melakukan komunikasi yang Asik. sifatnya bagian dari proses pembelajaran. Nanti sih ada di di layar, nanti saya akan sampaikan pada Anda untuk masalah nomor handphone. Ya. Boleh, Pak. Oke, ini ada berapa orang nih berarti? Baru 1, 2, 3, 4, 8, 7, 8. Ada 9 orang, berarti ada 10 orang lagi yang masih ada di luar ya. Oke, saya mau nanya dulu nih ke Saiful Anwar. Satu Ya, Pak. semester itu berapa kali pertemuan totalnya dari mulai pertemuan pertama sampai terakhir? Ada berapa sesi? 16. 16? 16. Oke, 16. Jadi 16 Kebetulan itu nanti ada 2 kegiatan ujian, ada UTS dengan UAS. Berarti ada 14 kali kegiatan pembelajaran dengan 3 kali tatap muka. ya Berarti live session 3 kali. sisanya itu adalah kegiatan di rumah masing-masing. Oke, sebelum saya lanjut ke hal-hal lain, saya akan sampaikan pada Anda untuk melihat slide ini. Bentar, saya akan perlihatkan pada Anda slide-nya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, mata kuliah kita di agama dan etika. Sudah, Pak. Ya, ini nomor handphone saya. Anda bisa lihat 0856 59 11 75 77. WA-nya atau alamat emailnya di mulyawan77@yahoo.co.id. Itu mudahlah dihafal. Ya. Lalu ini kenalan saya dengan Anda di pertemuan pertama. Saya lahir di Sukabumi, sekarang tinggal di Samsul Ulum juga mengajar, di STI Sukabumi juga mengajar, kegiatan di proses perkuliahan saja. Ya.
Kemudian saya kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusannya Pendidikan Agama Islam. Kemudian S2 di UIN Bandung, jurusan juga Pendidikan Agama Islam, tapi ngambil 2 dengan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, di konsentrasi manajemen pendidikan. Lalu untuk S3 saya ngambil di UPI Bandung, mengambil administrasi pendidikan. Oke, di mata kuliah kita ini ada rundown-nya mata kuliah selama 16 kali pertemuan ini. Ada yang titik-titik kosong tuh, sengaja saya kosongkan karena nanti ini untuk sesi diskusi, tapi diskusi yang lebih interaktif ya. Di sini ada rundown mata kuliah. Pertama, kontrak kuliah dan konsep ketuhanan. Ini materi. Jadi nanti di sela-sela setelah saya menyampaikan kontrak kuliah, nanti akan menyampaikan sedikit tentang konsep ketuhanan manusia dan alam semesta. Lalu ada materi yang kedua untuk agama dan ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga, agama Islam. Yang keempat, sumber norma dan hukum Islam. Yang kelima, Islam dan umum pengetahuan. Kemudian yang keenam, Islam dan budaya. Yang ketujuh, UTS. Saya nggak ngerti apakah pertemuan ke-8 atau ke-7 ya. Ini fleksibel saja nanti diatur. Lalu ke-8, tugas dan kewajiban manusia. Kemudian yang ke-9, akidah. Ke-10, syariah. Ke-11, akhlak. Ke-12, khilafiyah. Yang ke-13, bid'ah. Lalu ada 14 dan 15, ini sebetulnya saya ingin masukkan 2 hal. Yang pertama itu tentang moderasi beragama. Ini ada materi moderasi beragama. Ini materi yang sejak beberapa waktu lalu sempat ramai. Kemudian ada lagi toleransi dan kedewasaan beragama. Ini materi ini materi umum ya, materi umumnya. Nanti breakdown-nya atau pembagiannya itu nanti akan saya jelaskan di beberapa waktu ke depan. Cuma kalau nanti Anda melihat ada materi yang saya share tentang silabus atau SAP untuk pertemuan ini, nanti kita akan robah sesuai dengan rundown mata kuliah ini. Ya. Oke. Kemudian untuk sumber buku, buku pedoman, Anda boleh cari, silakan dibuka di toolbar Google, kemudian Anda tulis nanti buku pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, di situ banyak sekali referensi yang bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk Anda belajar, gitu ya. Oke, kita share screen-nya kita tutup dulu. Oke, jadi kesimpulannya, apa yang harus dilakukan oleh Anda adalah, karena sifatnya lebih banyak Anda sendiri yang belajar, berarti materi harus lebih banyak Anda yang mengkaji. Jadi bisa dikerjakan saat Anda bekerja atau di rumah, atau juga bisa Anda baca di sela-sela aktivitas Anda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ini perlu juga disampaikan oleh saya pada Anda adalah tentang kontraknya ya. Saya akan perlihatkan pada Anda kontraknya sebentar. Ini Anda bisa lihat saya share screen untuk tugasnya. Oke, saya memberikan tugas yang sifatnya gampang-gampang lah, nggak ada yang susah ya. Yang pertama, Anda harus persiapkan artikel untuk presentasi. Nah, untuk artikel ini
Bentuknya bukan makalah biasa, tapi bentuknya artikel. Nanti seperti apa, contohnya nanti saya akan kasih tahu belakangan. Lalu ada itu untuk bikin artikel juga untuk mini research. Mini research itu artinya tugas kecil ya, penelitian yang sederhana lah, yang kecil. Itu dikumpulkan nanti sebelum UAS. Lalu ada resume mingguan. Nah, resume mingguan itu ditulis selama mingguan, dan itu nanti bagian dari proses yang Anda harus lakukan pada saat Anda mendapatkan tugas-tugas di dalam sesi dari sesi 1, 2, 3 sampai dengan terakhir. Nah, tetapi ada juga yang nanti harus dikirimkan, Anda harus tulis dan tulis tangan ini ya. Ini di kertas A4, 3 lembar per materi, nanti tugasnya itu nanti di-scan, nanti di-upload ya, biar nanti bisa dilihat menjadi tugas-tugas mingguan. Itu tugas mingguan. Lalu ada lagi analisis artikel. Nah, analisis artikel ini nanti Anda di Edlink itu nanti akan saya berikan contoh, ada artikel yang kemudian nanti Anda harus kritisi. Ini materinya kurang lengkap, harusnya jangan tugas mandiri ya, tapi dikerjakan per minggu ini. Ya. Ini nih. Analisis artikel sesi tertentu ya, sesi tertentu. Jadi nanti akan ada beberapa yang dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan perkuliahan. Lalu laporan buku ini juga sama, sesi tertentu juga. Nanti saya akan berikan bukunya. Nanti silakan Anda koreksi, Anda berikan komentar. Lalu di sini ada juga aktivitas dan partisipasi saat kuliah dan sesi diskusi. Mungkin tidak di pertemuan sekarang, karena pertemuan sekarang baru permulaan. Tapi nanti di pertemuan sesi tatap muka kedua dan juga tatap muka ketiga. Nanti akan kita lihat. Saya minta Anda nanti banyak berkontribusi di Edlink untuk memberikan masukan, memberikan komentar, dan komentarnya mohon diingat selama yang Anda lakukan itu harus betul-betul mengarah pada fokus masalahnya. Jadi kalau orang Sunda bilang mah ulah malapah gedang, ulah ngayayai gitu. Sebab itu tidak akan membuat orang lebih cerdas lagi untuk memahami maksud dari tujuan Anda. Ini, tapi nanti ada lagi ini, ada yang ke-7 berarti ya. Ini ada komentar, Anda juga pasti tahu ini, karena di Edlink di semester lalu juga pasti belajar. Komentar video atau ini pasti di sesi tertentu ya. Jadi ini tugas-tugas di mata kuliah kita dan menjadi bagian dari proses yang harus Anda ketahui dari sejak awal. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Pak, untuk live session kedua, Ya. berarti di pertemuan ke-6 ya, sebelum UTS? Ya, betul. Yang ini. Kalau UTS pertemuan ke-7 atau ke-8? Ke-7, Pak. Ke-7 ya? Ke-7 sama... ke-7 ya? Ya, kalau Sama ke-7, 16. berarti nanti di pertemuan ke-6, ini akan dibahas langsung yang berkaitan dengan Islam dan budaya. Kemudian nanti di pertemuan ke-15, nah ini. Atau nanti ini dibalik. Nah, ini di sini. Nah, ini di bawah. Nah, ini. Ini sifatnya bisa fleksibel, yang penting pokoknya total 16 kali pertemuan. Nanti di pas pertemuan ke-15, materi ini yang akan kita bahas. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dengan ini ya, materi yang pertama tentang konsep ketuhanan dan alam semesta. Ini konsep, sebelumnya saya mau sedikit, bukan rapid test ya, rapid question mungkin. Ini di antara Anda yang berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang hadir hanya 10 orang. Saya screenshot dulu biar ada data.
Bentar. Oke, ini ada Dodi, Saiful Anwar, Alif Wicaksana, Sopiullah. Sopiullah tuh ini semua laki-laki apa ada perempuannya? Ada satu orang. Laki Seorang. semua. Oh, oke. Ya. Oh, Ada asli. satu orang Satu orang sih. tapi nggak hadir kayaknya. Ada orangnya nggak? Belum Ada, Pak. join. Hah? Belum join. Gak hadir, gak hadir. Nggak hadir? Belum join. Enggak. Oh iya. Karena nanti juga pada saat perkuliahan kan sesi Anda selalu di absen. Nah, pada saat di absen mohon semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya lah, ya. Oke, Baik. untuk ketua kelas saya minta tolong dibuat Google Form nanti dibuatkan grup ya buat komunikasi. Iya. Kemudian Google Form-nya juga dibuat untuk absensi selama 16 kali pertemuan, ya. Jadi Google Form-nya satu, tapi absensinya nanti sesi keberapa gitu. Bisa paham nggak maksudnya? Oh, jadi Google Form-nya buat absensi gitu, Pak? Ya, buat absensi live-nya kan biar ketahuan. Yang hadir kan ini. Yang sebetulnya kalau di Edlink juga kan udah ketahuan kalau dia komentar pasti ada aktivitas kan gitu. Tapi maksudnya hanya untuk 3 pertemuan saya, di pertemuan sekarang, pertemuan ke-6 dan ke pertemuan ke-15 saja untuk 3 pertemuan. Iya. Itu. Baik, Pak, baik. Oke. Sekarang kita masuk di sesi atau materi yang pertama itu tentang ketuhanan, konsep ketuhanan, kemudian manusia dengan alam semesta. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu, Dodi dulu sekolahnya di mana nih sebelum kuliah ke Nusa Putra? Dulu di STM, Pak. STM mana? STM Negeri Serang, Banten. Wah, jauh ya? Jauh, Pak. 99, Pak. Jadi ceritanya sekarang kerja di mana nih? Di Rumah Sakit Hermina, Pak. Oh, di Hermina. Iya. Bagian apa? Teknisi, Pak. Teknisi ya. Oke. Kalau Saiful Anwar? Ya, Pak. Ya. Dulu sekolah di mana? Di SMKN 1 Sukabumi. SMKN. Jurusan elektro? Elektro. Elektro. Kalau sekarang kegiatan? Kegiatan kerja di perusahaan minuman ya, di Bogor. PT Milko. Oh iya, perusahaan ya. Ya. Urusan teknik elektro juga? Ya, elektronika. Siap. Terus lagi Tommy Lotama. Ya, Pak. Dulu sekolahnya di mana? SMA Cikembar, Pak. Oh, saya masih kembar. Sekarang kerja di mana? Di CP Berkah Batu Alam, Di mana tuh? Di Pangleseran. Oh, Pangleseran. Oke. CV ya. Kemudian Muhammad Alif Wicaksana. Hadir, Pak. Ya, dulu sekolahnya di mana? SMK 1 Sukabumi. Oh, seangkatan sama Saiful. Beda, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Itu apa lebih muda? Lebih muda dia. Oh iya, oke. Alif Wicaksana sekarang kerja di mana? Halo? Beda, Pak. Beda angkatan. Ya, sekolah. Kerjanya di mana sekarang? Alif, halo? Kenapa sinyal jelek ya? Sekarang coba ini, Pak. Di mana? Asisten guru di STM. Oh, di STM ngajar Iya, gitu. Pak, jelas. Di STM, di SMK 1 negeri itu ngajar sekarang? Cuma bantuin gurunya aja, Pak. Dia. Oh, iya. Oke. Di bengkel. Oh, di bengkel. Anwar Puadi. Pak. Sekolah di mana? Dulu. Di SMK 1, Pak, sama. Oh, sama SMK. Jurusan teknik elektro? Instalasi listrik, Pak.
Oh, listrik. Sekarang kerja di mana? Di Cikarang, Pak, Bekasi. Bekasi ya. Di perusahaan listrik? Enggak, di perusahaan alat musik. Nah, itu nyambung. Ya, kerja mah kemana aja, Pak. Ah, benar-benar. Penting mah menghasilkan aja lah ya. Ya. Oke. Septa Nur Halim. Gimana Septa? Dulu sekolahnya di mana? Halo? Sukabumi, jurusan listrik Oh, sama listrik ya. Terus sekarang kerja di mana? di Cikarang, Pak. Bekasi. Ya, Bekasi, Cikarang. Oke. Sekarang ini yang jauh-jauh ini posisinya di Bekasi atau di Sukabumi nih? Sekarang lagi di Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi ya. Oke. Kalau Sopiullah, di mana Sopiullah? Ya Pak, Sekolahnya dulu di mana? di SMK 1 Cibadak. SMK 1 Cibadak. Pak. MKN 1 Cibadak ya. Kalau SMK sekarang? Negeri 1 Cibadak. Kerja di mana sekarang? Ini apa? Sopa. Sopa Ya. apa Sopi? Mana? Ya, Sopi kerja di mana? Sopiullah Ya, Sopiullah kerja di mana? di Pokari Sweat, Pak. Oh, Pokari. Oke. Kita Di waktunya Pokari hanya 10 menit lagi. Nah, nanti sesi ini akan saya lanjutkan materinya itu nanti saya buat video nanti di YouTube atau nanti Anda silakan ikuti ya. Nanti kita bisa komunikasi di sana ya. Oke. Kemudian di Pokari ya. Iqbal. Iqbal di mana Iqbal? Ya Pak. Ya Pak. Dulu sekolah di mana? Di SMK 1 Pak sama kayak Septa Anwar. Oke. Sepul Alim. Berarti kebanyakan ini ya. Sekolah kuliah kuliah. Kerja di mana sekarang? Sekarang belum kerja lagi Pak. Maksudnya? Iya kalau sekarang belum kerja lagi. Oh ya. Jadi di rumah aja gitu ya kuliah. Ya Pak. Oke. Kuliah. Iqbal. Terus lagi Rohmat Fauzan. Mana Rohmat? Ya, Pak. Oke. Mana orangnya saya belum lihat nih wajahnya. Oh ya. Sekolahnya dulu di mana? Rohmat? Ya, Pak. Sekolahnya di mana? Mas Umat. Sundan. Pak Sudan. Kedengeran, Pak. Nggak kedengeran. Suara saya kedengeran nggak ini? Keras ke suara saya nih? Kedengeran, Pak. Berarti di sananya nih. Oke, Rohmat Fauzan sekolahnya dulu Kedengeran, Pak. di mana? Oh, sekolah di kelas 1, Pak, ke Saiful Anwar. Oh, iya. Oh, Kerja di Cikarang. kerjanya di Tiara. mana? Di Tiara. Ya. Oke lah. Ini Rohmat. Nanti saya minta Saiful ya. Ya. Selain saya juga minta biodata lah kayak nama, tanggal lahir, kemudian sudah Boleh. menikah belum gitu ya, alamatnya di mana biar bisa diisi lah ya. Kemudian ini terakhir Ibnu Ngatoilah. Dir, Pak. Ini lagi di mana ini? Lagi berangkat kerja, Pak. Di mana kerjanya? Di Gunung Salak, Pak. Salak teh. Yang lewat ke Bandungan, Pak. Penjaga gunung. Iya. Emang dulu sekolahnya di mana? SMK Maruf 1 Kebumen, Pak. Oh, jadi Paling jauh. paling jauh ya? Ya. Ya. Di Jawa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari 10 orang ini, ya ini yang hadir hari ini ya. Jadi saya juga, ini waktunya hanya 7 menit lagi, tapi tidak apa-apa saya akan gunakan secara maksimal 5 menitan untuk menyapa Anda di pertemuan sekarang. Dan mudah-mudahan Anda bisa paham bahwa kondisi perkuliahan seperti ini memang lebih menuntut waktu yang sedikit untuk dimanfaatkan oleh Anda dalam berbagai kesempatan. Jadi saya harap jangan sampai hanya gara-gara waktu dan suasana yang seperti ini
itu mengurangi kehidmatan kita untuk belajar agama dan etika sebagai mata kuliah wajib di Nusa Putra. Oke, pembagian tentang konsep ketuhanan manusia dengan alam semesta ini adalah sesuatu yang bersifat sifatnya sangat-sangat fundamental. Ini tolong di-mute-kan dulu nih suaranya, yang unmute ya. Kenapa fundamental? Karena dari sinilah kemudian kita memahami, kalau dalam bahasa kaum sufi ada sebuah istilah, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang memahami, mengetahui tentang dirinya, maka dia akan tahu tentang Tuhannya. Jadi sebenarnya memahami konsep Tuhan itu tidak jauh. Cukup memahami konsep manusia, maka dia akan ketemu dengan Tuhannya. Kira-kira begitu kalimat pendeknya. Tapi persoalannya, tidak setiap manusia bisa memahami dirinya. Sehingga pada posisi yang sama, dia pun tidak bisa memahami Tuhannya. Nah, oleh sebab itulah, yang pertama kali dilakukan oleh Luqman kalau Anda buka surat Luqman dalam Al-Quran, di ayat ke-13 sampai dengan ke-19, itu tentang bagaimana cerita Luqmanul Hakim, memberikan pelajaran kepada anaknya. Kalimat pertama yang diberikan kepada anaknya adalah tentang la tusyrik billah. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tak kala seorang Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jadi pendidikan pertama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, yang pertama adalah pendidikan tauhid. Nah, bicara tentang ketuhanan, konsep Tuhan itu tidak mudah dijelaskan. Faktanya apa? Ketika banyaknya agama yang dipegang oleh manusia, beragam sekali agama. Kalau misalnya di Indonesia ada 6 agama resmi, yang tidak resminya jauh lebih banyak. Malah di setiap kebudayaan, di Jawa Barat saja itu masih ada budaya yang dia tidak percaya Tuhan, namanya Allah, tidak tahu. Tapi dia hanya tahu tentang sesuatu yang besar. Itu yang kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim, kebudayaan yang sifatnya sangat-sangat masih jauh dari peradaban-peradaban kemajuan. Jadi kalau ditanya mereka percaya kepada Tuhan, nama Tuhannya bukan Tuhan seperti hanya orang Islam, tapi dia punya ketuhanan yang lain. Nah, perbedaan terhadap keyakinan ketuhanan ini memberikan dampak kepada kita. Kenapa ada orang yang banyak beragama dengan agama yang berbeda? Kalau memang yang disembah itu adalah Tuhan, apakah Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Ketika Tuhan yang berbeda, terus ketika seseorang, contoh dalam sebuah pesawat terbangnya kata pilot dia akan mengalami kecelakaan karena terjadi tabrakan atau ada suasana cuaca yang tidak baik. Di dalam pesawat itu ada orang Islam, pada pesawat itu ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Ketika mereka berdoa, semuanya berdoa ingin keselamatan. Sebetulnya ke Tuhan mana mereka berdoa? Apakah hakikatnya ada 6 orang Tuhan yang kemudian orang Islam menyembah atau berdoa kepada Tuhan A, Kristen kepada Tuhan B, dan lain-lain. Nah ini kalau didiskusikan bisa panjang. Sebenarnya. Kenapa? Karena tidak gampang menjelaskan itu. Maka kalau kemudian ada orang yang berbeda agama dengan kita, tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita tidak lebih baik dari mereka yang tidak beragama? Karena di kita itu juga ada orang-orang yang menyatakan diri tidak beragama. Kalau tidak beragama berarti tidak bertuhan. Terus kalau tidak bertuhan, gimana? Salah nggak? Orang-orang, kalau Anda sering nonton stand up comedy, itu di salah satu stand up komedian, itu namanya si Coki Pardede. Dia sudah ngomong, dia tidak percaya agama, dia tidak percaya Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa tidak begitu? Itu hak saya untuk mengungkapkan. Nah, tinggal pertanyaan yang paling sulit sebenarnya adalah, mengapa ada orang yang tidak percaya Tuhan? Padahal
dalam Al-Quran, perbuatan yang paling dilarang itu adalah syirik. Syirik itu artinya percaya kepada banyak Tuhan. Bukan tidak percaya kepada Tuhan. Itu kan jadi aneh. Gitu. Dosa paling besar dalam Islam itu adalah syirik atau politeisme. Sementara di dalam kehidupan kita, kita mengenal ada orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi dalam Islam, tidak percaya Tuhan itu tidak dijadikan dosa besar. Yang dosa besar itu adalah justru orang yang syirik atau orang yang berbicara tentang politeisme. Nah ini konsep tentang ketuhanan, konsep tentang manusia, ini menjadi bagian penting yang harus dipelajari oleh kita. Apalagi ketika berbicara tentang alam semesta. Kenapa alam semesta juga perlu untuk dipelajari? Karena kita hidup di alam ini. Ya. Dan setelah beberapa detik ini pasti kita akan putus dengan sendirinya. Jadi nanti slide sessionnya kita selesaikan sekarang. Dan yang paling penting untuk selanjutnya, nanti kita akan diskusi melalui aplikasi Edlink dan juga di tempat yang lain. Saiful Anwar sudah catat nomor handphone saya? Halo? Itu suaranya di unmute kan? Sudah catat ya? Sudah, Pak. Nanti Oke. dibuatkan grup PA, Pak. Nanti tolong dikasih tahu saja ke yang lain.